Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi kembali kisah Al-Quran. Kisah kali ini adalah kisah tentang perang Badar atau Ghazwatu Badr. Perang Badar merupakan perang pertama kali di dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menurunkan ayat terkait dengan perang Badar. Ada di dalam surat Ali Imran, dan yang paling banyak adalah di dalam surat Al-Anfal. Bahkan dikenal surat Al-Anfal itu adalah surat Badar karena memang banyak menceritakan kisah-kisah peperangan Badar. Di dalam surat Al-Anfal juga Allah Subhanahu wa taala menyebut perang Badar itu sebagai Yaumal Furqan atau hari pembeda. Ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik pada saat itu, itulah disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda antara kaum muslimin, begitu juga orang-orang musyrik atau kafir. Kemudian ketika mereka menang, laqad nasarakumullahu bi Badr wa antum azillah, di dalam surat Ali Imran, Allah sudah memenangkan perang Badar sedangkan kalian dalam kondisi yang azillah, yang lemah, yang sedikit. Kemudian mereka mendapatkan ghanimah, ya. Saat itu para sahabat ridwanullah taala ajmain, mereka berselisih tentang pembagian ghanimah. Lantas turunlah surat Al-Anfal, yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya tentang pembagian ghanimah, bahwa ghanimah itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga dalam ayat yang ke-40, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah wali rasul walidzil qurba wal yatama wal masakin. Ya, itu pembagian yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan di dalam Al-Qur'an. Jadi perang Badar ini adalah perang yang terjadi di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala juga syariatkan puasa pertama kali di dalam Islam. Jadi mereka berpuasa di awal-awal Ramadan, kemudian di tanggal 17 Ramadan mereka melakukan perang Badar, ya, terjadi perang Badar. Dan apakah para sahabat ridwanullah taala ajmain pada saat itu mereka berpuasa ketika perang Badar? Nah, ini para ulama berselisih pendapat, ya. Sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berbuka, dan ketika musuh mulai mendekat atau mereka safar dalam satu peperangan atau untuk jihad, mereka diperintahkan untuk berbuka agar mereka kuat dalam menghadapi musuh. Jadi perang Badar ini memberikan pelajaran yang sangat berharga sekali, yaitu agar kaum muslimin, ya, mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah inti dari kemenangan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ajarkan keberanian ketika di medan pertempuran. Bahkan termasuk dosa besar lari di medan pertempuran. Idza laqitumul ladzi nakafaru fala tuwallu zahfan, ya. Jadi ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka jangan lari dari medan pertempuran. Illa mutaharrifal liqital, kecuali untuk bersiasat dalam peperangan, au mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung dengan kelompok lain untuk mendapatkan kemenangan. Nah, inilah salah satu di antara keutamaan perang Badar di dalam Islam, mengajarkan banyak sekali. Yang paling jelas adalah ketika kita membaca surat Al-Anfal, di situ banyak sekali pelajaran di dalam perang Badar atau Ghazwatu Badar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari sambil menyelami membaca Al-Qur'an, kita renungkan, kita hayati pelajaran-pelajaran Al-Qur'an, kisah-kisah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.